Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaili, mahasiswa dari kampus Stan Bengkalis, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Hikmah Murtiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media critical theory. Media critical theory atau disebut dengan media kritis. Akarnya berasal dari aliran ilmu-ilmu kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Beberapa tokoh yang mempeloporinya antara lain yaitu Karl Marx, Engels atau pemikiran klasik, George Lucas, Cross, dan masih banyak yang lain lagi. Ilmu ini juga disebut dengan emancipatory skincare, yaitu cabang ilmu sosial yang berjuang untuk mendobrak status quo dan membebaskan manusia. Teori kritis adalah cabang dari pemikiran. Yang pertama yaitu Marxis. Media dipandang sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menyebarluaskan ideologi dominan kepada masyarakat yang dinamakan kelompok sosial atau kelas sosial lainnya. Karena media dimiliki oleh sekelompok pengusaha, maka pemilik media memiliki kendali langsung atas isi media. Pemilik media dapat menggunakan media dengan leluasa dan sekaligus merupakan cabang Marxis, yaitu Marxis klasik. Mereka menolak atau menyalah kepemilikan media yang menjadi penyebab sakitnya masyarakat. Yang kedua yaitu Karl Marx, memandang media sebagai alat untuk membentuk budaya, menempatkan perhatian lebih banyak terhadap ide atau gagasan dibandingkan dengan materi yang baik. Media diarahkan pada penyebaran ideologi dominasi yang disebarkan oleh kaum elit untuk mendatangkan keuntungan bagi kelas dominan. Teori media kritis dilihat dari realitas dengan mengonsumsi bahwa selalu ada aja struktur sosial yang tidak adil. Teori media kritis berhubungan dengan berbagai topik yang relevan, termasuk bahasa, struktur organisasi, hubungan interpersonal, dan media. Komunikasi itu sendiri menurut perspektif kritis merupakan suatu hasil dari tekanan antara kreativitas individu. Dan teori kritis mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seseorang ditindas sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk merubah kekuatan penindas. Selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberi konteks pengaruh kesadaran atau manufactured consent. Dengan demikian, media menyediakan pengaruh untuk memproduksi dan mendefinisikan status atau memapankan keabsahan struktur tertentu. Sebagai contoh, program acara televisi reportase investigasi yang membongkar suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam penerapannya, reportase investasi mengajak masyarakat untuk berpikir kritis adalah segala hal yang terjadi dalam kehidupannya, seperti pada kasus daging sisa yang dirubah menjadi daging segar. Program televisi ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada fenomena yang bisa digolongkan dalam peristiwa kriminal di pasar. Program televisi ini juga membongkar bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya. Pada setiap kasus yang ditanyakan, program berita itu juga memberikan solusi kepada masyarakat. Ini tentunya memberi keuntungan bagi masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.